Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Apoteker Giats di Antara Signa. Nah, hari ini kita akan sedikit bahas tentang ruang kelas produksi di industri farmasi. Mungkin teman-teman masih bingung ya, kayak ruang kelas A, B, C, D, E, F itu sebenarnya buat apa sih gitu. Nah, di video ini aku akan jelaskan sedetail-detailnya tentang semua itu. So, jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube Antara Signa. Oke, hari ini kita akan sedikit bahas tentang ruang kelas produksi di industri farmasi, ya kan? Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya pembahasan ini itu jadi salah satu materi umum ya, baik itu di tingkat kuliah, kemudian ketika praktek kerja profesi, ujian komprehensif, ataupun ujian kompetensi apoteker Indonesia. Nah, sebenarnya nanti buat teman-teman yang memang mengambil peminatan khusus di industri farmasi yang nanti akan terjun di industri, otomatis nanti sebenarnya juga akan terjun langsung dan mengetahui bagaimana realnya ruang kelas produksi di industri farmasi. Nah, tapi kan kadang kalau misalnya pas di pelajaran gini, ketika di kuliah itu kita sulit ya membayangkan ruang kelas produksi itu yang seperti apa sih sebenarnya. Ya kan kalau misalnya kita ngelihat ada ruang kelas A, ruang kelas B, C, D, E, F, dan lain sebagainya, kita hanya membayangkan kelas A steril, kelas E non steril, dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa ataupun sulit untuk menerima sebenarnya realnya itu seperti apa. Nah, di sini di Antara Signa, aku akan sedikit menjelaskan bagaimana realnya ketika di kuliah dengan di lapangan, kayak gitu. Nah, semoga nanti video ini sedikit banyak membantu teman-teman memahami bagaimana ruang kelas produksi industri farmasi. Oke, pertama, aku akan membedakan sediaan ini. Jadi ruang kelas itu kan dibagi jadi kelas A, B, C, dan seterusnya. Nah, tapi secara umum sebenarnya untuk membagi ruang kelas menjadi lebih mudah, kita harus kelompokkan terlebih dahulu bahwa ada dua sediaan yang akan dibahas di sini, yakni sediaan steril dan sediaan non-steril. Nah, sediaan steril ini macam-macam ya. Ada yang bentuknya ampul, ya kan? Ada yang bentuknya vial, ya kan? Terus ada yang bentuknya infus. Nah, steril ini juga bisa bermacam-macam, teman-teman. Bisa yang sifatnya tetes mata, tetes telinga, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa seperti injeksi intravena, vaksin, ya kan, serbuk kering yang kemudian direkonstitusi, dan lain sebagainya. Ini macam-macam di steril. Pokoknya sediaan steril gitu. Nah, sediaan non steril ini juga nggak kalah banyak, teman-teman ya. Ada sirup, ya kan, yang kita tahu, tablet, ya kan. Terus kemudian ada salep, ya kan. Yang paling umum kan ini ya, semi solid dan liquid. Terlepas sirup mau ada eliksir, mau ada larutan sejati, mau ada suspensi, mau ada emulsi, dia tetap termasuk kategori larutan liquid atau liquid ya. Berarti bukan sirup, tapi liquid, ya kan. Nah, salepnya ada macam-macam ya, yang semi solid, mau ada dia gel, mau dia ada bentuknya apa, dan lain sebagainya. Tablet pun juga sama, mau tablet lepas lambat, mau tablet salut gula, salut film, tablet biasa, ataupun tablet-tablet lainnya kayak gitu. Jadi aku hanya membagi sediaan ini menjadi dua, steril dan non steril. Supaya apa? Supaya kita nanti memahaminya jauh lebih gampang terhadap ruang kelas kayak gitu. Kalau kita membaginya sirup di kelas ini, tablet di kelas ini, itu akan susah untuk kita menghafal maupun memahaminya. Nah, dengan kita hanya membagi menjadi dua saja, ya kan, kita akan jauh lebih mudah dalam memahami bagaimana sebenarnya realnya ruang kelas di industri farmasi. Oke, kita masuk ke dalam yang core-nya, to the core, to the bone lah ibaratnya kayak gitu. Nah, tadi kan sudah kita ketahui ya bahwa kita hanya akan membagi sediaan menjadi dua, yakni steril dan non steril kayak gitu. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa kelas itu menurut CPOB itu baik yang 2012 maupun 2018 ini aku gabungin ada A sampai G. A sampai G, ya kan? A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Nah, masing-masing setiap ruang kelasnya itu mempunyai arti, teman-teman. Jadi dia
A nggak ngasal, B buat apa, nggak. Tapi setiap ruang kelasnya itu memiliki kekhususannya masing-masing. Nah, yang perlu diketahui bahwa gini, kita balik lagi ke sini dulu ya. Steril ini ingat baik-baik, steril ini dia akan memakai 5 ruang kelas sekaligus. Ruang kelas apa? A, B, C, D, dan E. Kayak gitu. Sebenarnya semuanya sih ya, nggak 5 doang. F juga dipakai, G juga dipakai. Tapi secara langsung steril dalam proses pengolahan, produksinya ya, mixingnya, fillingnya itu dia akan berada di kelas ABC, ya kan? Kelas D di persiapan, kelas E dan seterusnya itu untuk pengemasan sekunder. Sementara untuk non steril ya kan, dia hanya memakai kelas E, kelas F, dan kelas G. Beberapa industri mungkin berbeda ya, dia ada yang di mixing atau diproses di ruang kelas D. Ini secara aktual, secara lapangannya kayak gitu. Steril memakai semua ruang kelasnya, ya kan. Non steril memakai ruang kelas E, F, dan G. Tapi beberapa industri sekali lagi ada yang memakai ruang kelas D untuk proses pengolahan non steril. Oke, jadi kita udah sama-sama tahu ya bahwa sediaan itu dibagi menjadi 2, yakni steril non steril. Steril memakai semua ruang kelasnya, non steril memakai ruang kelas E sampai G. Beberapa sediaan non steril memakai ruang kelas D. Kemudian konkretnya seperti apa? Nah, konkretnya adalah di sini. Coba teman-teman lihat baik-baik. Kita akan bahas mulai dari ruang kelas buat sediaan steril ya, sekali lagi, buat sediaan steril. Oke, ruang kelas buat sediaan steril meliputi A, B, C, dan D. Lihat nih teman-teman. A, B, C, dan D untuk produksi sediaan steril. Oke. Kemudian kita akan coba mulai dari ruang kelas D-nya dulu teman-teman ya. Ruang kelas D-nya dulu. Ya. Jadi di proses pengolahan steril biasanya kan ada pencucian wadah atau penanganan ya. Misal begini, kita itu mau filling sediaan injeksi vial ya kan, sediaan injeksi vial. Oh, ini aku gambar vial. Nah, ini kan perlu dicuci terlebih dahulu ya sebelum di filling ya kan, karena sekali lagi prosesnya itu harus steril kayak gitu. Nah, proses pencucian si wadah ini nih, wadah itu bisa ampul, bisa vial, bisa soft bag dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, itu dicuci di kelas D. Sekali lagi ingat, dicuci di kelas D. Penanganannya itu juga kelas D. Karena bisa macam-macam kadang teman-teman, bisa yang dia itu inline, jadi setelah dicuci langsung masuk ke filling. Ada juga yang mungkin butuh penanganan, setelah dicuci dikeluarkan kembali, kemudian baru dimasukkan ke dalam sterilisasi. Itu tergantung industrinya lagi, sekali lagi. Tapi khusus pencucian, khusus penanganan, ya kan, itu ada di ruang kelas D. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Sekali lagi ingat bahwa semua dari wadah steril itu harus dicuci. Nah, dicucinya di ruang kelas D. Oke, clear. Nah, kemudian setelah dicuci dia akan di filling ya kan, diisi. Jadi si filenya ini akan diisi serbuk-serbuk ya kan, atau misalnya kita ampul gitu kan, ampul itu mau diisi cairan misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, hal ini dibedakan menjadi 2 jenis teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa produksi sediaan steril itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah filling secara aseptis ya kan, dan juga filling secara sterilisasi akhir. Ini berbeda karena produknya pun juga berbeda. Kalau sterilisasi akhir, ketika dia sudah di filling, di ujungnya dia akan disterilisasi lagi dengan autoclave, dengan oven dan lain sebagainya, tergantung dari sifat produknya. Jadi dia setelah dimasukin, dia dimasukkan lagi untuk disterilisasi. Sementara untuk di aseptis, setelah dia di filling, dia bisa langsung keluar dari ruang produksi dan dikemas. Tentu pemilihan
Kak, gimana sih membedakan antara bahan yang dia itu aseptis dan bahan yang dia itu sterilisasi akhir? Jawabannya adalah tergantung teman-teman, karena sekali lagi beberapa industri kan biasanya memformulasikan terlebih dahulu ya, nggak bisa kita langsung nebak. Misalnya contoh injeksi aminopilin ini pasti sterilisasi akhir, kan kita juga nggak bisa menebak seperti itu karena itu harus melalui riset terlebih dahulu. Tapi terlepas dari itu, sekali lagi diingat bahwa produksi, ya kan, produksi steril itu dibedakan menjadi dua cara, aseptis dan sterilisasi akhir. Nah, khusus untuk pengisian dengan metode sterilisasi akhir, ya kan, itu di filling di ruang kelas C. Di filling di ruang kelas C. Standarnya ya, standar CPOB-nya filling kelas ruang C. Pertanyaannya, Kak, boleh nggak nih produk sterilisasi akhir di filling di ruang kelas A? Kayak gitu. A background B maksudnya kayak gitu. Boleh-boleh aja, tapi ngapain kayak gitu? Karena standarnya adalah C. Udah, kalau misalnya standarnya C, yang menurutku lebih baik di filling di ruang kelas C. Karena semakin tinggi ruangan, itu yang dikeluarkan itu akan semakin banyak. Baik dari segi energi, dari sisi HVAC, dari sisi pertukaran udara dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Makanya ketika dia standarnya C, menurutku lebih baik dia di C. Oke, paham ya bahwa untuk sterilisasi akhir dia di ruang kelas C. Untuk aseptis ya kan, karena prosesnya itu sangat steril ibaratnya kayak gitu. Tadi ingat bahwa dia itu sekali produksi selesai, jadi nggak ada sterilisasi akhir. Kalau di sterilisasi akhir ini ada penjaminan teman-teman, penjaminan di ujung, karena dia kan disterilisasi lagi kan. Contoh ya, sterilisasi dengan autoclave, panas basah. Nah, itu kan dia bisa menjamin bakterinya terbunuh di autoclave. Nah, sementara kalau aseptis kan nggak bisa gitu. Makanya prosesnya itu di ruang kelas A, benar. Ruang kelas A, backgroundnya, latar belakangnya itu wajib B, ya kan? Latar belakangnya wajib B. Nah, khusus ini A, B, C, nanti akan aku jelaskan bagaimana sebenarnya membedakan A, B, dan C, terutama kaitannya dengan real life-nya. Realnya di dunia nyata itu seperti apa sih kayak gitu A, B, C ini? Karena masih mungkin nggak kebayang ya, kelas A itu gimana sih, kelas C itu gimana kayak gitu. Nah, kelas A ini dimaksud kalau di kita namanya LAF atau Laminar Air Flow Machine, dengan misalnya kalau yang kita tahu bahwa persyaratan pertukaran udaranya adalah 0,36 ya kan, sampai 0,54 meter per second. Ini wajib dikunci karena kalau di luar ini berarti bukan kelas A kayak gitu. B adalah sebagai latar belakang pengisian kelas A, umumnya seperti itu. C jadi steril, clear. Mencuci di D, fillingnya kan tergantung, mau sterilisasi akhir berarti di C, kalau fillingnya aseptis baik di A, background B, kayak gitu. Nah, yang wajib diingat di sini ada note khusus teman-teman. Nomor 1, bahwa sediaan serbuk injeksi. Ini serbuk injeksi itu misalnya contoh sediaan serbuk beta lactam misalnya ya, yang kemudian dia harus direkonstitusi dulu, kemudian baru bisa disuntikan. Suspensi steril ini yang mengandung minyak di dalamnya ya kan, dan kemudian salep mata itu otomatis di filling di kelas A, jadi udah otomatis dia. Misalnya ditanya gini, suatu produksi industri farmasi akan memproduksi injeksi suspensi XXX kayak gitu misalnya, dimanakah dia diproduksi? Nah, itu kan dia kan nggak ada nampilin clue kayak dia itu sifatnya seperti apa, kemudian dia itu bagaimana stabil di panas basah apa enggak, stabil kelembapan apa enggak, dan lain sebagainya kan nggak disebutin. Tapi jenis sediaannya itu sudah menunjukkan bahwa dia itu wajib ya kan di filling di kelas aseptis atau di kelas A. Itu ya note khususnya. Oke, sampai sini penjelasan untuk ruang kelas produksi industri farmasi yang steril clear. Nggak ada masalah. Mungkin nanti akan aku jelaskan lagi yang ini. Lanjut. Nah, untuk di non-steril sifatnya jauh lebih mudah ya teman-teman ya. Karena non-steril itu jadi satu biasanya. Dia nggak dipisah. Apakah ada aseptis, apakah dia ada sterilisasi akhir, ya jelas. Orang juga bukan sediaan steril. Nah, untuk produksi non-steril,
pengolahannya, mixingnya, cetak tabletnya, filling sirupnya, filling salepnya, dan lain sebagainya itu biasanya dilakukan di ruang kelas D atau E. D atau E. Tergantung dari bagaimana industri farmasi itu melihatnya ya. Karena beberapa mungkin ada yang di kelas E cukup, beberapa yang di kelas D cukup. Namun untuk di CPOB sendiri ya kan diaturnya adalah di ruang kelas E ya, diproduksi non steril kayak gitu. Nah, ini jauh lebih gampang ya karena dia mixingnya di situ, fillingnya di situ, cetaknya di situ dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dia kan keluar, ya kan keluar dari ruang produksi. Nah, jadi ketika dia keluar dari ruang produksi baik itu sediaan steril maupun sediaan non steril, untuk pengemasan sekunder dan tersiernya itu ada di ruang kelas F ya. Ruang kelas F ini adalah untuk pengemasan sekunder dan tersier, baik dia itu steril maupun non-steril. Kenapa kok steril di kelas F? Ya kan udah minimalisir resiko dan kontaminan ya, karena kan dia udah tertutup nih, ampulnya sudah tertutup, file sudah tertutup, dan lain sebagainya, sehingga jatuhnya sama seperti sediaan non-steril yang misalnya di dalam blister, ataupun yang di dalam card dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sama aja. Nah, kemudian umumnya ruang kelas G itu untuk gudang maupun ruang ganti. Tapi sekali lagi diingat bahwa di CPOB 2018 itu sebenarnya sudah nggak ada lagi nih statement ruang kelas F maupun ruang kelas G. Jadi semuanya minimal di ruang kelas E. Tapi untuk membedakan di lapangan sampai hari ini pun masih dipakai bahwa pembagian ruang kelas itu dari A sampai F yang paling umum. Kayak gitu teman-teman. Jadi clear ya, untuk steril dia pakai A B C D, untuk non steril dia pakai D E F ya kan. D E dan F. D E F-nya ini pun yang untuk D sekali lagi notnya adalah dia itu nggak semuanya pakai D, bisa aja pakai E gitu. Oke, yang perlu diperhatikan lagi dari bagaimana kita membaca ruang kelas adalah penjelasan untuk pengemasan ya kan. Nah, di not khusus yang kedua ini, itu aku cantumkan bahwa semua pengemasan primer mengikuti ruang kelas fillingnya. Kita sama-sama tahu bahwa pengemasan itu ada tiga. Ada primer, ya kan? Ada sekunder, ada tersier. Primer ini adalah pengemasan yang bersentuhan langsung dengan zat aktif atau produknya. Misal, sediaan sirup paracetamol, kemasan primernya botol. Kemudian sediaan serbuk injeksi sediaan beta laktam misalnya, apa pengemasan primernya? Vial. Kemudian injeksi vitamin C, itu apa pengemasan primernya? Berarti dia ampul dan lain sebagainya. Jadi yang bersentuhan dengan produknya langsung. Nah, kan tadi kita sama-sama tahu bahwa untuk sekunder dan tersier itu semuanya di kelas F. Nggak ada pengecualian teman-teman ya, semua di kelas F. Tapi untuk pengemasan primer dia mengikuti ruang fillingnya. Contoh, di manakah ruang kemas primer untuk tablet? Ya kan, berarti di E misalnya, pengolahannya di E ataupun pencetakannya di E. Berarti dia di E. Di manakah ruang kelas ruang kemas primer untuk injeksi dengan metode sterilisasi akhir? Jawabannya di kelas C, ya kan. Bagaimana di manakah kemas primer untuk injeksi yang dia dengan metode aseptis? Berarti di A. Nah, jadi bisa dibedakan ya bahwa kalau untuk kemas sekunder dan kemas tersier dia itu semuanya dia ada di F kayak gitu. Sementara untuk kemas primer dia mengikuti ruang kelas fillingnya. Sampai sini clear ya, berarti ya otomatis bahwa A, B, C, D, E, F dan G itu nggak lagi-lagi bingung kita bahwa A itu buat apa sih mas, B buat apa, C buat apa. Berarti dapat diresum bahwa kelas A itu untuk pengisian aseptis ya kan, kelas B latar belakangnya kelas A ya kan sebagai metode aseptis, kelas C itu untuk pengisian produk steril dengan metode sterilisasi akhir setelah diproses. Kelas D bisa sebagai pencucian wadah dan penanganan dari wadah-wadah steril maupun pengolahan non-steril. Kelas E itu untuk pengolahan non-steril, dan terakhir di kelas F itu untuk pengemasan sekunder
serta tersier gitu. Nah, ini yang paling dibingungin. Bedanya apa kelas A, kelas C, dan kelas B? Oke, ini lapangannya teman-teman. Mungkin tadi teman-teman bingung ya, kenapa kok disebut kelas A, kenapa kok disebut kelas C? Ini untuk steril. Nah, ini kita bayangkan aja di sini itu aseptis, ya kan? Di sini itu sterilisasi akhir. Nah, teman-teman, di sini tuh misalnya anggaplah ruang fillingnya ya, fillingnya. Ini mesinnya nih, anggaplah mesinnya. Ini ruang fillingnya, ya kan. Nah, ini tuh yang biru-biru adalah LAF-nya, laminar airflow. Persis seperti apa yang teman-teman ada di lab. Kalau misalnya praktikum mikrobiologi itu ada LAF namanya ya, untuk melindungi bahan kimia dan lain sebagainya, laminar airflow. Nah, di pabrik sebenarnya sama, mungkin berbeda konfigurasi maupun desainnya aja kayak gitu, tapi konsepnya sama, bahwa mesinnya itu dilindungi oleh laminar airflow, ya kan, yang membuat dia menjadi ruang kelas A. Nah, disinilah fun fact-nya teman-teman. Sebenarnya aseptis dan sterilisasi akhir itu ruang fillingnya itu sama-sama kelas A, iya kan, sama-sama kelas A. Jadi mau dia aseptis, mau sterilisasi akhir, dia sama-sama di ruang kelas A, kayak gitu. Nah, yang membedakan sebenarnya adalah backgroundnya dari ruangannya. Makanya jangan dianggap latar belakang itu begini, teman-teman. Misalnya nih, di sini ruang kelas A, ya kan, di sini ruang kelas B, ya kan. Jadi ini tembok nih, ini ruang kelas A, ini ruang kelas B. Enggak gitu teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya satu ruangan yang sama, ya, satu ruangan lah. Ibaratnya nih, contoh nih ya, misalnya nih, aku analogiin ini kamar kos misalnya. Kamar kos itu kan di dalamnya misalnya ini ada kasur, ya kan. Nah, kasurnya itu anggaplah mesin. Jadi mesinnya di dalam ruangan kan. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud sebagai ruang kelas A dengan latar belakang. Latar belakang itu adalah kondisi si ruangannya seperti apa. Nah, untuk di aseptis, ruang kelas A itu backgroundnya, latar belakangnya atau kondisi ruangannya itu adalah B. Makanya kan biasanya jelas ya, aseptis itu A background B, nggak ada. A background D itu nggak ada. A background E apalagi, nggak ada gitu. Nah, untuk sterilisasi akhir, ya kan, itu A background C. Nah, ini yang membedakan. Jadi kan sebenarnya sama-sama di filling di ruang kelas A ya, dalam tanda kutip nih. Jadi sama-sama di filling di ruang kelas A. Mesinnya sama-sama ada laminar airflow dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, bedanya pengkondisian di dalam ruangannya itu untuk yang aseptis adalah B, yang sterilisasi akhir adalah C. Nah, untuk membedakan bagaimana penyebutan ruang kelas ini, maka aseptis itu disebut ruang kelas A, sterilisasi akhir disebut ruang kelas C, kayak gitu. Jadi clear teman-teman ya, sebenarnya kenapa sih akhirnya industri farmasi itu menyebut aseptis itu di A, sterilisasi akhir itu di C, karena sebenarnya sama-sama di ruang fillingnya ya, mesinnya itu di standar ruang kelas A, namun latar belakangnya berbeda kayak gitu. Yang aseptis A background B, yang sterilisasi akhir adalah A background C. Namun untuk membuat penyebutannya berbeda, ruang aseptis disebut kelas A, kemudian sterilisasi akhir di kelas C, kayak gitu teman-teman. Jadi ini fun fact ya. Nah, mungkin bisa berbeda ya dengan industri lainnya, aku juga kurang tahu. Tapi sepemahamanku, sepanjang yang aku ketahui adalah seperti ini. Jadi, sekali lagi jangan dibayangkan ruang kelas A background B itu ada ruangan kelas A, belakangnya ada ruangan lagi kelas B. Enggak, tapi dia itu di dalam satu ruangan, ya kan? Yang di dalamnya itu ada komponen mesin, yang mesinnya itu lingkupi atau ditutupi oleh laminar airflow. Sementara di sini operator nih, ada operator, ya kan, ada misalnya meja timbangan buat IPC dan lain sebagainya, yaitu backgroundnya B, ya kan. Kalau yang di sterilisasi akhir ini juga ada orang di sini, ada orang, ya kan, di sini ada meja timbangan misalnya, tapi backgroundnya C. Gitu teman-teman. Jadi untuk
bagaimana kita bisa membayangkan ruang kelas kayak gitu. Nah, nanti mungkin nextnya aku akan bisa bahas tentang pengaturan tata udara ya. Misalnya, Kak, gimana ya kok bisa disebut itu koridor bersih, bisa disebut itu koridor kotor, ataupun misalnya ada sistem kasket, bubble, sink, dan lain sebagainya yang sebenarnya itu adalah satu kesatuan khusus di dalam ruang kelas. Tapi kita akan bagi-bagi ini menjadi lebih banyak ya, agar setiap materinya itu clear ya kan. Nah, dari sini akhirnya kita sudah selesai teman-teman membahas bagaimana kita membedakan ruang kelas steril dan non steril, bagaimana penjelasan dari masing-masing ruang kelasnya, dan bagaimana membayangkan ruang kelas di industri farmasi khususnya untuk yang sediaan steril. Nah, demikian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa drop question kamu di kolom komentar kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.